Indonesia. Benturan keras di pertandingan sebelumnya, tapi dia rela menahan rasa sakit demi Indonesia. Dan ini adalah para pemain di paketan pertama yang diturunkan oleh Hector Soto. Ahmad Habibi, Ricky Xavier, Muhammad Iqbal, Istar Bergantara tentunya menjadi pemain-pemain yang disiapkan untuk paketan pertama, tapi Syauqi Syaud, Samuel yang tugas di satu pertandingan. Sementara ini adalah paketan pertama para rooster yang dimainkan oleh Iran, tentunya di bawah pelatih Fahid Samsai. Di bawah bisa gawang, Bager akan menjadi pilihan, sedangkan Hossein Deraksani akan menjadi pemain yang begitu berbahaya. Ada juga Mahdi Karimi, ada Salah Agapo. Hingga tetes keringat terakhir. Pemirsa, kita saksikan Indonesia berada di sebelah kiri dan kick off pertandingan babak yang pertama sudah dimulai. Indonesia versus Iran dalam final AFC Futsal Asian Cup 2026 yang dilangsungkan dari Indonesia Arena. Sebuah tekanan pertama dilakukan oleh Indonesia. Sayang sekali Firman yang coba menekan namun dijatuhkan, bukan pelanggaran. Bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Iran. Bila permainan long pass dikirim ke depan, berbahaya kali ini sebuah tekanan, kontrol bola dilakukan, umpan yang tidak sempurna. Gagal sementara ini serangan didapatkan oleh Indonesia lewat tendangan yang oleh Rio Pagesu. Iran boleh terus menguasai bola, tapi kita saksikan pressing dan tekanan bagi Indonesia kali ini. Kita lihat kick in dari Wendy Brian, berikan kepada Habibi. Habibi sering membantu penyerangan, menjadi awal serangan, melakukan build up. Oh, berbahaya, bola berhasil dicuri. Dan umpan masuk ke dalam sirkel, berbahaya, masih bisa diblok oleh Rio Pagesu. Ya, ini hal yang tentunya perlu diwaspadai dalam upaya membangun serangan, karena di momen itulah tidak siap. Ya. Dan beruntung tadi Rio melakukan cover yang sangat baik dalam bertahan. Oh, berbahaya. Ruang didapatkan oleh Iran, satu tembakan dari jarak dekat. Beruntung masih ada blocking yang dilakukan oleh pemain Indonesia, membuahkan kick in kembali. Oh, berbahaya. Kali ini kecolongan, kelengahan dialami oleh para kali ini menciptakan gol ke-6-nya bagi Iran. Betul, kembali kita saksikan bagaimana Hossein Taibi bisa pemain Indonesia, di mana Habibi gawangnya dirobek di menit ketiga lewat satu sepakan yang dilesakan oleh sang pivot andalan Iran, yaitu Hossein luput dari pengamatan para pemain. Umpan kembali ke tengah dan shooting. Bola. Habibi, kita saksikan Reza Gunawan mampu mencetak gol. Inilah yang saya sebut, ada celah yang bisa dimanfaatkan karena Iran pun masih begitu shaky ketika bertahan. Bola pantulan yang tidak disia-siakan. Gol. Indonesia bisa menyamakan kedudukan lewat satu serangan yang sangat mematikan, sangat taktis dan sangat efektif. Dibantu oleh, saksikan bagaimana Iqbal mengolah bola seorang diri di flank kanan, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dan berhasil direbut kali ini. Sebuah serangan balasan dari Iran masih ditempel ketat oleh Samuel Eko dan berbahaya. Habibi melakukan save gemilang kali ini. Iya, luar biasa Habibi, benar-benar optimal. Ia reading the game-nya luar biasa. Sebuah peluang dari Israr. Luar biasa. Partai pertama finalnya di Piala Asia. Tidak butuh waktu lama. Indonesia mampu bangkit dan bahkan membalikan kedudukan lewat corner kick didapatkan oleh tim Meli. Berbahaya. Tendangan langsung ke arah gawang dan kita saksikan ada Habibi. Fast break dan peluang dan boom! Gol! Bergantara yang kembali merobek jala gawang Iran lewat satu skema serangan balik dan concongan yang sangat mematikan. Indonesia memang tertinggal lebih dahulu. Gol! Indonesia kembali menambah gol lewat Isra. Benar-benar hidup juga untuk bisa menekan. Oh, terjatuh. Pemain Iran kali ini pemirsa yang sedang melakukan penetrasi mengejar bola. Ya, tadi Salah Agapo ya. Dan ini menjadi kartu kuning pertama di mana Regun dianggap melakukan agresi berlebih. Dan Iran kembali membangun serangan dari flank kiri. Oh, kita lihat. Berhasil lolos kali ini. Sebuah peluang dari Iran. Berbahaya, cut inside dan sayang sekali. Kali ini satu peluang yang mampu dioptimalkan dan dikonversi menjadi gol kedua oleh Iran di menit ke-15. Cukup leluasa tadi untuk melesakkan tendangan dan mengubah kedudukan menjadi 3-2. Ya, Said Ahmad Abbasi, pemain senior yang memang begitu luar biasa bisa menghadapi Jepang. Dan aturan bola dalam futsal tentang ball in or out ini hampir mirip. Jadi kita akan nantikan
wasit sedang mengecek. Kalau kita melihat bagian bola tidak ada yang menyentuh garis, tapi Ya. apakah dari irisan bayangan bolanya masih mengiris garis atau tidak? Ini yang akan dilihat. Ya, kita nantikan. Ya, Ya. dinyatakan tidak ada irisan dan bola sepenuhnya keluar, Fadli. Betul. Keputusan yang tepat dari referee. Kedudukan tetap 3-1 pemirsa untuk keunggulan Indonesia dan langsung dirayakan oleh publik Indonesia lagi ke belakang. Bola diberikan kepada Anca, satu pemain senior yang dimiliki oleh Indonesia. Oh, gagal umpannya. Kita lihat satu sliding dari belakang, ini akan membuahkan pelanggaran. Ya, sangat jelas sliding tackle terlambat dan tentu Sang eksekutor Salar Agapur, pemain kelahiran 7 Maret 2000 yang memperkuat klub Gohar Zamin kali ini menjadi eksekutor. Kita saksikan pemirsa, mudah-mudahan Habibie bisa memblok. Oh, satu blok, satu penyelamatan gemilang dari Ahmad Habibie yang menggagalkan tendangan second penalti. inilah yang saya sebut tidak perlu khawatir berlebih karena Ahmad Habibie selalu menjadi pemain yang paling tenang ketika Indonesia terkena pressure. Tadi adalah save yang sangat baik ya, menggunakan kaki kirinya. Oh, Kikin tadi yang langsung berbuah peluang Ya. jika bola diarahkan ke dalam circle. Tapi juga ada kesalahan Kikin saya rasa dari pemain Iran. Ya. Bahkan space yang sudah ia ciptakan sendiri. Goal draw kali ini dilakukan oleh Habibie, diberikan kepada Israr. Oh, terlambat. Ya, sudah lebih dari 4 hitungan ya. Ya. Dan akan membuat adanya indirect free kick ataupun tendangan bebas tidak langsung yang didapatkan oleh Iran saat ini. Ya. Kita lihat Salar Agapur dan juga Muhammad Hussein berdiskusi untuk melakukan set piece terbaik mereka. Oh, kita saksikan berbahaya. Berhasil menembus barisan pertahanan Indonesia. Yang sangat baik dari Mahdi Karimi. Kita saksikan dia memanfaatkan ruang yang tersisa begitu sempit. Satu tendangan kaki kiri mendatar dari Ali Asgar Hasan Zadeh yang merupakan kapten dari Iran untuk memperkecil ketertinggalan. Kedudukan Indonesia 3, Iran. Bola diseret-seret oleh Masud Yusuf. Umpan kembali ke tengah. Olan Goban berbahaya. Satu tembakan. Bola berhasil diambil. Firman kali ini. Firman melakukan soloran. Wow. Jatuh dia. Obstruksi yang sangat jelas. Ya. Ada tarikan dari Salar Agapur terhadap Firman Ardiansyah. Dan ini layak memang untuk langsung diganjar kartu kuning karena mencegah peluang yang memungkinkan Indonesia bisa menunggu. Wendy Brian kali ini. Wendy Brian. Satu tembakan yang masih terblok oleh pagar hidup dari Iran. Saja Ya. di depan penjaga gawang. Satu long pass dari Habibie. Langsung ke dalam circle. Bola keluar dan ini menjadi Jauh lebih terukur dan itu yang membuat perahinya. Para pemain kita tampil luar biasa. Dan pemirsa, kick off pertandingan babak yang kedua sudah dimulai. Final AFC Futsal Asian Cup 2026 antara tuan rumah Indonesia berhadapan dengan Iran. Dan skor sementara 3-2 untuk keunggulan Indonesia. Dan saat ini tim Garuda berada di sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey berwarna merah putih. Sementara Iran berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna putih. Kita lihat Ais yang berusaha melakukan soloran, bola direbut tadi dan akhirnya keluar dari area permainan. Ya, Ais sebelumnya juga sudah bisa mencuri bola sebelum akhirnya kembali hilang. Selain tentunya stamina yang perlu diwaspadai adalah jumlah pelanggaran ya. Ya. Saya rasa jumlah pelanggaran yang terlalu banyak membuat Iran pun semakin bisa memberikan tekanan memang pada akhir babak pertama tadi. Ya, Dan ini mengundang kecemasan serta ketegangan yang mulai kembali terlihat. Betul. Termasuk dari proses gol kedua Iran yang berawal dari pelanggaran Ahmad Habibie ya. Ya. Dengan memegang bola terlalu lama. ya. Ais kali ini melakukan foul terhadap Behros. Dia sudah 2 kali melakukan gerakan feinting ya padahal. Betul. Bikin kembali bagi Iran. Lakukan oleh Mahdi Karimi. Bola pendek diberikan. Oh! Apa yang terjadi? Berhasil menembus. Menembus pagar betis juga menembus penjagaan dari Ahmad. Kedudukan menjadi 3-3. Iya, celah sempit sekecil itu tetap bisa menjadi hukuman besar dari Iran. Habibie. Iran berhasil menciptakan gol tambahan di awal babak yang kedua. Iran adalah tim yang sangat berpengalaman di stage ini dan setiap kesalahan kecil seperti yang sempat kita bahas akan begitu dimanfaatkan termasuk tadi oleh Said Ahmad Abbasi. Ya, Fadli. ada celah di antara pagar
agar hidup yang dibangun oleh Indonesia sehingga berhasil tembus dan ini menyulitkan bagi Habibie karena tendangannya terhalang ya. Oh, peluang dan boom! Gol! Merobek gawang Muhammadi dan mengubah kedudukan menjadi 4-3. Memanfaatkan kesalahan build up dari para pemain Iran. Gol, 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 gol. Kali ini tidak butuh waktu lama setelah kebobolan, Samuel Eko berhasil menggetarkan. Di situasi kick in pun ancaman terus hadir. Para pemain Iran sangat terlatih dalam mengejar ketertinggalan memang. Corner kick kembali didapatkan oleh Iran dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Chip ball langsung dikejar oleh Wendy. Masih ada ancaman. Oh, umpan yang sangat cerdik berhasil lolos. Oh, Habibie. satu penyelamatan gemilang, a big save dari Ahmad Habibie. Iya, luar biasa ini penyelamatan dari jarak dekat. Point blank save karena dia sedikit tertutup pada momen. Betul. Said Ahmad Abbasi juga luar biasa, dia bisa melakukan passing ketika kedua. Ya. Kita lihat para pemain Indonesia tidak mundur ketika kehilangan bola, justru mempressing ketat. Oh, kali ini umpan ke flank kiri berbahaya. Oh, masih diselamatkan oleh tiang gawang dan satu tembakan kali ini masih juga bisa. Ya, memang sempat terlambat, tapi kita saksikan keberuntungan masih menghinggapi tim Garuda. Ya. Tapi Meningkatkan competitiveness ya. Ya. Pengalaman juga ya bagaimana caranya bermain di tempat-tempat asing dan menghadapi pemain yang luar biasa beragam. Ya. Mahdi Karimi menjadi kiper terbang kali ini. Skema permainan power play dimainkan berbahaya. Oh, Langsung membuahkan hasil power play yang baru saja diterapkan oleh di Asia. ya. Kita saksikan dalam upaya power play pertamanya mereka langsung bisa menemukan space. Iran di 3 menit terakhir pertandingan babak yang kedua ini. Ya, inilah akan menjadi 4 sama. Inilah kenapa Iran disebut raja. Mencoba memblok. Al-Ghafur. Masih Al-Ghafur kali ini. Oh, berbahaya. Kembali diselamatkan oleh tiang gawang. Dan sempat ada tepisan tadi dari Ahmad Habibie. Ya, defleksi ya yang membuat bola masih kembali terbantu oleh tiang gawang dan Mistar. Ya, Untuk ketiga kalinya di babak kedua ini. ya memasuki situasi kritis. Menit-menit terakhir pertandingan. Berbahaya kali ini. Iran kembali menekan. Satu. Disiapkan terlebih dahulu. Ya, Sebelum akhirnya mengerucut menjadi 14 nama. betul. Kali ini permainan dilanjutkan. Wendy Brian. Umpan panjang kepada Samuel Eko di depan. Terlepas dari penguasaan Samuel Eko. Bola keluar kali ini. Kick. Tinggal 5 detik pertandingan pemirsa. Long pass. Ada Samuel Eko menunggu di dalam circle. Satu tembakan spekulasi di sisa waktu yang ada di babak yang kedua. Tim sudah bersiap. Dan kick off babak tambahan sudah dimulai. Babak yang pertama pemirsa. Indonesia berada di sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey berwarna merah list putih di bagian lengan. Sementara Iran berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna putih. Masih bersama saya Fadli Sungkara dan juga Ibam Hariri menjadi teman setia Anda untuk mendukung Indonesia menghadapi Iran di partai final. Upaya dari seorang Anca untuk terus melakukan pengawalan. Oh, Olan Gobat berhasil lolos. Ada tarikan dari Anca. Jelas sebuah pelanggaran. Pertandingan dihentikan oleh wasit. Ya, kita juga melihat kembali ini pemainnya di kedua sisi memang. Ya. Kita lihat kali kesempatan. ini. Satu tangkapan yang sempurna dari Habibie dan Sauki. Mendapatkan peluang. Langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Namun sayang belum bisa dimaksimalkan kali ini. Iya, sedikit kehilangan balance Semakin nampaknya. panas ketika memasuki babak tambahan. Kita saksikan kali ini Habibie. Oh, umpan yang berbahaya. Satu peluang emas didapatkan oleh Rio Pagesu. Iya, benar-benar setup serangan yang Kurang dari 1 menit pertandingan tersisa di babak pertama. Perpanjangan waktu. Umpan kepada Samuel Eko. Wall pass yang sangat bagus. Oh, bola tertinggal kali ini. Iran menguasai bola. Serangan balik dilancarkan. Satu capping. Oh, berbahaya. Satu finishing yang belum sempurna dari Behrus kali ini. Iya, sudah bisa kembali menemukan ruang ketenangan. Kelahiran 17 Februari 1995, 30 tahun usianya. Menjadi awal serangan Indonesia. Long pass kali ini. Ais yang dituju dan ini menjadi kesempatan terakhir di babak pertama. Kan terlalu beresiko ya. Jadi memang
plan yang sudah dijalankan adalah plan yang saya rasa masih yang terbaik saat ini. Ya, pertandingan babak kedua tambahan waktu sudah dimainkan. Indonesia berada di sebelah kiri kali ini. Wendy Brian kuasai bola, berhadapan dengan Samsi. Wendy Brian dan boom! Satu tembakan keras dari jarak jauh dilesakan oleh Wendy Brian, tepat mengarah kepada penjaga gawang Mohammadi. Kali ini kuasai bola Iran. Olan Goban, ada tarikan dari Samuel Eko. Hati-hati Eko. Ya, ini lagi-lagi profesional foul. Hal yang sangat layak untuk dikartu, tapi ini juga menjadi hal yang positif, bahkan Posisinya di depan. Dan kali ini Olan Goban mencoba lakukan penetrasi, berikan kepada Agapur. Berbahaya kali ini, berbahaya. Satu sliding block dilakukan oleh Rio Pangestu. Kali ini berbahaya, ancaman 1v1. Hasil penyelamatan gemilang. Big save dari Muhammad Nizar. ya, Nizar kali ini menyelamatkan. Pemuda asal Sragen ini benar-benar kalimat trajektori dan juga proximity. Ya. Ini dia momen di mana Rio membanting tubuhnya, follow up momotnya akan membuat badannya terlempar dan Papuan yang dilakukan oleh Agapur. Masih ada penalti check tadi yang coba dilakukan. ya emang tidak. Tidak ada. Memang tidak ada. Indonesia melalui corner kick yang didapatkan oleh Iran. Kesempatan. Kali Kesempatan. ini kita lihat Rio Pangestu umpan kepada Israr. Israr terlepas dan hampir saja Israr Begantara setelah berhasil menembak bola. Ya, ini dia momen cepat, bahkan kamera tim produksi dari AFC pun Gol! Israr Begantara berhasil mencatatkan namanya di papan skor, membuat Indonesia unggul kembali 5-4 atas Iran di pertandingan final malam hari ini. Dan kali ini jebol tarik ke belakang dari corner kick yang didapatkan oleh Iran. Penguasaan bola dari Hussein Tayyibi, memainkan power play kembali Iran untuk mengoptimalkan penguasaan bola yang dilakukan di sisa waktu yang ada di babak kedua, dan berbahaya. Luar biasa. Luar biasa, memang tidak bisa dipungkiri juga ini kualitas-kualitas spesial yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Salar Agapur, pemain yang terus mengancam sejak babak kedua ya. Bahkan mengalahkan Jepang pada 2018 dengan 4-0. Lalu Thailand 4-1 ya di 2024. Ya. Dan bahkan sempat mencetak 8-3 ketika menghadapi Uzbekistan. Ya. Pada tahun 2008 dan 2024. Betul. Namun memang harus kandas di babak final ketika dikalahkan oleh masing-masing lawan. Kita saksikan pemirsa. Di lapangan kembali upaya penguasaan bola dari Olan Goban yang lagi-lagi dihadang oleh Firman. Olan Goban biasanya menarik bola ke pinggir, dan kali ini sebuah syuting. Wow, kesempatan ini. Wendy Brian, counter attack coba dibangun. Masih Wendy Brian, umpan ke flank kiri dan satu tembakan dilepaskan. Bisa dinetralisir oleh Mohammadi kali ini yang mencoba mendelay permainan. Long pass, Hussein Tayyibi. Hussein melakukan turning. Habis waktu pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu final AFC Futsal. Iran lagi-lagi harus bertemu muka. Ditentukan ya pemain dan tim mana yang akan menendang terlebih dahulu dan akan berada di gawang sebelah mana. Iya. Kita sudah membawakan pertandingan sejak jam 7 kurang ya. Betul. Dan kali ini hampir melebihi setengah 10 juga belum usai. Artinya memang ini adalah stage yang luar biasa sulit untuk setiap tim yang melalui babak adu penalti ini. Ya, kita saksikan pemirsa. Firman menjadi eksekutor pertama bagi Indonesia. Ya, saya rasa ini pemain paling tepat, pemain yang kita harapkan bisa menghandle pressure saat ini. Kita saksikan Firman Adriansyah. Main kelahiran 9 Februari 2000. 25 tahun usianya. Mohammadi mendapatkan kartu kuning. Ya, cukup tegas ya keputusan wasit. Karena coba untuk terus memberikan konfrontasi ya. Kita doakan pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta futsal di seluruh Indonesia. Inilah Firman Adriansyah menjadi eksekutor pertama. Firman! Gol! 1-0
1-0 Indonesia memimpin. Bagir Muhammadi sudah coba untuk mengganggu, tapi Firman bisa menuntaskan tendangan tersebut dengan satu eksekusi maksimal mengoyak gawang dari tim Meli Iran. Ya, eksekusi yang sangat sempurna, sangat dingin, tendangan mendatar yang mampu memperdaya penjaga gawang Iran Bagir Muhammadi. Dan kali ini Benteng Sragen yang akan berada di bawah besar gawang. Ya, menghadapi Masud Yusuf. Betul. Si Kidal yang Muhammad Nizar, pemain berusia 30 tahun, berhasil menggagalkan tendangan penalti Iran yang pertama. Ya, ini satu hal yang memang sudah disiapkan oleh Hector Suto. Kita ingat kegagalan penalti Jepang pada laga sebelumnya juga, ketika Nizar ada di bawah besar gawang dan Nizar tadi melakukan reading the game sempurna, Fadli. Ya, dan kita lihat dari pertandingan masih dilangsungkan tadi, Nizar sudah dimainkan dan ditembak dari dekat. Betul, dan dia berhasil memblok. Sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Betul. Dan ekspresi Nizar langsung tersenyum, misalkan ia ingin berkata, ini yang saya tunggu. Iya. Dan termasuk adu penalti yang ia hadapi sekarang, ia ingin mengatakan bahwa ini yang saya nantikan. Mudah-mudahan ini menjadi optimisme bagi Nizar di bawah misar gawang. Kali ini Rio Pangestu. Luar biasa, Rio Pangestu membakar semangat Indonesia Arena dan kita semua yang ada mendukung di seluruh Indonesia. Dan kali ini datang kembali Muhammad Nizar untuk menggagalkan tendangan kedua bagi Iran. Kita saksikan, kita doakan pemirsa. Tendangan dari Iran, tembus kali ini. Ini memang salah satu pemain yang juga memiliki mental baja ya di kubu Iran. Ya, kini penendang ketiga bagi Indonesia akan berhadapan dengan Said Momeni. Rizky Safier kembali sangat sempurna dan eksekusi yang sangat dingin dari Ais. Iya, dengan sangat baik. Kali ini giliran Ahmad Habibi yang maju. Iya. Setelah Benteng Sragen, kali ini ada tembok Bekasi yang sudah siap untuk menghadang. Dan kali ini Abasi yang dihadapi. Abasi. Wow. Tembus kali ini, tendangan Abasi berhasil menjebol penjagaan dari Ahmad Habibi. Ya, kali ini penendang keempat bagi Indonesia, pemirsa. Dewa Rizky dan boom! Sayang sekali. Kandas eksekusi penalti dari Dewa Rizky dimentahkan oleh Rostami. Ya, ini penjaga gawang kedua dari Iran yang bisa membaca arah tendangan dari Dewa Rizky. Tapi belum usai. Masih ada harapan untuk terus memberikan pressure. Kali ini Nizar nampaknya akan kembali berada di bawah besar gawang, Fadli. Ya, ketegangan dialami oleh Coach Fahin. Melihat anak asuhnya beradu tendangan penalti menghadapi Indonesia. Dan kali ini penendang keempat bagi Iran, Agapur. Luar biasa. Menaruh bola pada posisi yang paling presisi. Ardian Syahnur melangkah mundur, mengambil ancang-ancang untuk mengeksekusi tendangan penalti. Kita nantikan pemirsa. Anca kali ini. Dan inilah dia, Ardian Syahnur berhasil menambah poin bagi Indonesia setelah berhasil menaklukkan penjaga gawang Rostami. Ya, ini pemain paling tenang dalam proses penalti sejauh ini. Dia dengan perlahan menyimpan bola, dia dengan perlahan mengambil jarak untuk menendang dan eksekusinya juga bisa mengecoh penjaga gawang dari Iran dan membuat Indonesia kembali bisa cetak gol. Ya. Nah, ini harapan ada pada Nizar. Betul. Akan menghadapi salah satu pemain terbaik Iran sepanjang masa, Hossein Tayyebi. Ya. Muhammad Nizar menghadapi Hossein Tayyebi, pemirsa. Penendang kelima Iran. Kita lihat Hossein Tayyebi. Ya, hampir saja bisa dimuntahkan oleh Nizar. Kedudukan menjadi 4-4 kali ini, pemirsa. Masuk ke penendang ke-6. Inilah dia Israr Megantara, pemain kelahiran 19 Oktober 2004. Usianya 21 tahun saat ini. Bersiap Israr. Bola bergerak. Dibantu oleh wasit. Kali ini Israr Megantara bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan penalti. Israr Megantara. Sayang sekali.
melebar tendangannya. Tidak mengarah ke gawang yang dijaga oleh Rustami. Ya, ini hal yang tentunya tidak perlu dirisaukan. Sebagai pemain termuda di skuad tentu tidak mudah untuk menghadapi pressure ini. Dia sudah coba untuk melakukan yang terbaik sebenarnya. Dan yang terpenting, harapan kita belum usai. Ya. Masih ada Habibie yang bisa menyelamatkan Indonesia. Ya, ini benar-benar tegang. Ketegangan terasa sampai di studio. Dan kali ini Zabdi. Oh. Satu tendangan penalti dari Hussein Sabzi yang berhasil menaklukkan Habibie. Oke, dan kita juga melihat bagaimana ekspresi lega ya dari para pemain Iran. Ini sangat menggambarkan mereka benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan kemenangan ini. Ya. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Ini masalah proses, kita sudah berjuang sejauh ini dengan memberikan perlawanan yang terbaik menghadapi Iran. Sang Raja Asia yang berkali-kali menjadi juara di hadapan Indonesia. Pemain berusia 30 tahun. Kelahiran 23 Agustus 1995. Lalu ada Firman Adriansyah, pemain nomor punggung 10. Disusul Syauki Lubis. Kemudian ada Rio Pangestu, ada Reza Gunawan, kemudian juga Samuel Eko yang juga menyumbang 1 gol. Ada Rizky Xavier, pemain nomor 3. Wendy Brian, ini adalah pemain yang sangat militan. Kemudian juga semua pemain militan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita lihat juga ada penjaga gawang Habibie dan semua pemain Indonesia. Ini adalah skuad merah putih pemirsa yang berhasil mengarumkan Indonesia di kancah Asia. Ya, dan sekali lagi bahwa Indonesia secara permainan tidak bisa dikatakan kalah. Ya. Kita juga sudah berjuang dari berbagai aspek, baik itu menyerang, defense, hingga mental, rotasi, stamina, dan lain-lain. Tapi penalti memang adalah stage yang berbeda ya. Ya. Apalagi ini adalah kali pertama Indonesia masuk ke partai puncak. Sedangkan bagi Iran bermain di pertandingan seperti ini, mereka sudah menjadi langganan tiap tahun memang. Ya. Jadi memang perlu kita pahami ini kekalahan yang bukan merupakan kegagalan. Ya. Tapi kekalahan yang bisa menjadi gerbang awal untuk membuat futsal Indonesia Mungkin bermain di liga luar, Ibam. Ini yang juga disarankan oleh Coach Hector Soto dan mungkin akan diupayakan sebagai sosok vital dalam pengembangan dan pembinaan futsal Indonesia. Ini akan menjadi salah satu concern ya dari Hector Soto. Mungkin ada beberapa negara yang bisa dituju seperti Rusia atau Uzbekistan untuk tujuan ekspor pemain Indonesia. ya. Saya rasa juga dengan performa para pemain kita di partai puncak ini akan menggoda banyak klub, baik itu di ASEAN, Asia, Ya. dan mungkin Eropa ya, untuk coba memberikan kesempatan bagi para pemain kita untuk bermain di luar, karena itu akan sangat bermanfaat. Dan Ya. kita berharap Ya. karena Evan sudah melakukan hal tersebut, dulu Bambang Bayu Saptaji juga Betul. pernah melakukan hal tersebut. Ya. Ya, semoga kedepannya yang terdekat kemungkinan besar adalah Israel, tapi kita berharap ada semakin banyak agar para pemain secara mental juga terlatih, Ya. karena situasi bermain di luar negeri akan sangat sulit bagi seorang atlet. Ya, pertandingan pada malam hari ini menjadi etalase bagi para pemain Indonesia. Tentu banyak pemandu bakat yang memantau bagaimana performa dari punggawa merah putih.